Selamat siang Pak Wiba dan teman-teman. Pada hari ini saya akan melangsungkan video TS untuk merekap dari materi minggu pertama sampai minggu ketujuh untuk mata kuliah Ekonomi Politik Kawasan Amerika yang diampu oleh Pak Wiba. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit ulang bagaimana dinamika politik dan ekonomi membentuk kawasan Amerika, baik di Amerika Utara, Tengah, Selatan, maupun Amerika Serikat sendiri. Yang pertama itu ada konteks historis dan warisan kolonial. Nah, di kawasan Amerika ini kita tahu mereka itu sangat banyak banget ya cerita-cerita kolonialnya itu dan warisan historisnya. Yang pertama ada Amerika Latin. Ini mengalami sistem kolonial yang ekstraktif dan memusatkan kepemilikan tanah kepada segelintir elit aja. Nah, sampai saat ini tuh bahkan kaum elit itu masih banyak mengikuti ikut campur dalam perekonomian kawasan Amerika Latin. Nah, selanjutnya ada Amerika Utara. Kalau Amerika Utara itu lebih demokratis dan ekonominya berbasis industri yang lebih kuat. Dan dia itu juga mengalami kolonial, tapi dia modelnya itu beda dari yang Amerika Latin tadi. Nah, habis itu juga ada Amerika Serikat dan Amerika Kanada yang berkembang menjadi negara yang lebih maju. Sementara negara Amerika Latin itu masih menghadapi tantangan industrialisasi dan pembangunan ekonomi yang masih bisa dibilang kurang baik lah ya. Nah, habis itu ada juga sistem ekonomi di kawasan Amerika. Nah, sistem ekonomi Amerika di kawasan Amerika itu apa aja sih? Nah, itu ada 3. Yang pertama itu ada kawasan liberal Amerika Serikat dan Kanada. Nah, kalau misalnya buat kawasan itu ya, mereka itu lebih kayak ekonominya itu berbasis pasar dan sedikit campur tangan pemerintah. Tapi mereka tuh juga lebih mendukung inovasi dan investasi swasta, tapi juga tetap memiliki masalah lah ya kalau bisa dibilang. Tapi juga ada sistem ekonomi yang lain seperti sosialisme di Kuba dan Venezuela. Ini tuh lebih susah untuk mendapatkan investasi asing. Kenapa? Karena mereka itu lebih tertutup dan hanya memusatkan perekonomian tuh terhadap negaranya sendiri, dan mereka itu merasa kayak kalau misalnya intervensi asing tuh malah lebih susah untuk memajukan negaranya nih. Terus ada juga ekonominya campuran, ada Brazil, Argentina, dan Meksiko. Nah, mereka itu lebih suka ngasih subsidi dan juga program-program kesejahteraan. Dan negara ini tuh kayak berusaha untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi sama keadilan sosial. Nah, tapi gara-gara kayak gini juga ya, maksudnya tuh mereka jadi kayak punya krisis lah ya kalau dibilang. Dan ekonominya juga tidak bisa dibilang stabil. Lalu juga ada hegemoni di kawasan Amerika Serikat. Hegemoninya itu hegemoni Amerika Serikat di kawasan-kawasannya. Nah, yang pertama itu ada intervensi di politik dan militer. Amerika Serikat ini sering banget campur tangan ke sistem politik negara-negara Amerika Latin ya, contohnya kayak misalnya di Chile, di Nicaragua. Dan itu tuh kenapa sih mereka ikut campur itu? Mereka tuh biasanya ikut campur kalau misalnya itu nggak sesuai sama kepentingannya. Kita tahu lah ya, Amerika Serikat selalu melakukan hal tersebut. Dan ada juga kontrol ekonomi dan keuangan. Nah, karena AS itu merupakan negara yang banyak mendanai kayak World Bank, IMF segala macam, dan mereka tuh malah kayaknya mempersulit nih negara-negara yang menurut mereka tuh kayak udahlah jangan dulu dikasih bantuan dana atau apa segala macam, karena ya mungkin aja ada alasan-alasan kayak mungkin hubungannya mereka kurang baik ya enggak. Terus ada juga perdagangan dan globalisasi. Nah, perjanjian perdagangan ini tuh dulu namanya NAFTA, tapi sekarang tuh jadi UMSCA. Nah, negara-negara ini tuh biasanya bergantung pada pasar Amerika Serikat. Nah, gara-gara mereka tuh membutuhkan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Jadi begitu. Nah, yang keempat itu ada juga perdagangan integrasi dan perdagangan integrasi ekonomi. Nah, contoh-contohnya tuh gara-gara mereka tahu nih Amerika Serikat merupakan kekuatan yang terlalu besar untuk mereka lawan, makanya mereka bikin namanya aliansi-aliansi ekonomi. Yang pertama itu ada Mercosur sebagai contohnya. Nah, itu sebenarnya blok perdagangan di Amerika Selatan yang berusaha buat niru-niru si Uni Eropa. Nah, tapi hambatan itu masih ada karena tuh setiap negara tuh memiliki kebijakan yang beda-beda, nggak kayak Uni Eropa yang kayak mereka juga beberapa itu masih menggunakan mata uang yang sama ya kan. Kalau ini kan negara-negara berbeda juga gitu kan, jadi kayak dan kebijakannya juga beda, jadi susah untuk diterapkan nih yang kayak misalnya mereka punya blok perdagangan kayak Uni Eropa. Dan juga ada Aliansi Pasifik. Nah, Aliansi Pasifik ini grup yang lebih besar dan mereka itu lebih liberal ya dalam pasar bebas. Nah, terus ada juga si NAFTA. NAFTA ini kita tahu apa sekarang namanya UMSCA ini, mereka itu kayak misalnya di
meningkatkan perdagangan antara di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka juga menyebabkan ketimpangan industri di Meksiko akibat ketergantungannya terhadap pasar Amerika Serikat. Nah, terus ada juga keamanan internasional dan tantangan global. Nah, ini juga merupakan mata kuliah yang memang waktu itu diajar oleh Pak Wiba juga. Jadi saya banyak banget dapat informasi-informasi mengenai keamanan internasional melalui mata kuliah Pak Wiba. Yang pertama itu ada perdagangan narkotika dan kriminalitas. Kita tahu ya, Meksiko dan Kolombia itu merupakan negara yang masih berjuang untuk melawan kartel narkoba karena mereka tuh memiliki pengaruh yang besar dalam politik dan ekonomi. Dan juga ada migrasi dan remitansi. Remitansi ini seperti uang-uang yang dikirim sama migran-migran itu loh, kalau misalnya mereka kerja di tadi yang kayak misalnya kartel, narkoba dan segala macam. Nah, ini tuh justru ya remittance ini tuh menjadi sumber utama bagi pendapatan beberapa negara di Amerika Latin. Nah, ada juga perubahan iklim. Nah, kita tahu perubahan iklim itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Makanya itu kayak misal badai, bencana itu sering terjadi banget di kawasan Amerika Tengah. Dan itu memperburuk kestabilan ekonomi dan juga kepentingan politik di masing-masing negara. Dan juga misalnya kayak contohnya nih ya, masa depan negara-negara di kawasan Amerika itu, misalnya Amerika itu terus mendorong kapitalisme liberal. Terus negara-negara Amerika Latin itu mencoba berbagai pendekatan, seperti misalnya di Chile itu dia maunya menetapkan pasar bebas karena mereka berusaha gimana caranya gue meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan segala macam, karena tuh nggak bisa kita cuma bergantung sama Amerika Serikat doang gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari semua materi dari materi 1 sampai 7 itu, saya menarik kesimpulan bahwa ekonomi politik kawasan Amerika adalah studi tentang bagaimana sejarah, politik, dan kebijakan ekonomi berinteraksi untuk membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Dengan meningkatnya globalisasi, terus juga persaingan geopolitik, negara-negara di kawasan itu harus mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan atau sustainable development. Untuk program lah ya, untuk mereka gimana caranya bisa sustain, jangan sampai mereka bangkrut, jangan sampai mereka menjadi fail state dan everything. Dan makanya negara-negara di kawasan itu bergantung pada kebijakan yang mereka ambil ini, dan mereka mampu nggak sih untuk membuat ekonomi yang mandiri lebih depan. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, berikut merupakan penjelasan saya mengenai week 1 sampai week 7 terhadap ekonomi politik kawasan Amerika. Dan segitu saja. Terima kasih Pak Wiba yang sudah memberikan materi dari week 1 sampai week 7 kepada kami dan teman-teman yang sudah menyimak. Nah, kalau tadi saya sudah merekap tentang materinya. Nah, sekarang itu saya memberikan refleksi pribadi terhadap materi-materi tersebut. Nah, untuk yang pertama itu kan di week 1 sama week 2 itu kita ada membahas tentang warisan kolonial tersebut kan. Nah, menurut saya ini salah satu yang paling menarik itu bagaimana warisan kolonial itu masih sangat berpengaruh sama kondisi di wilayahnya Amerika itu. Kenapa sih menurut saya berpengaruh? Karena ya seperti yang kita tahu ya, kayak kolonial ekstraktif itu kan kayak di Amerika Latin itu kan membuat ketimpangan ya bagi negara tersebut. Jadi menurut saya itu kayak susah banget buat hilangkan gitu loh, itu masih susah gitu. Dan untuk di Amerika Serikat sendiri, mereka itu karena mereka lebih maju dan mereka itu lebih industrialisasi, mereka itu mau membangun ekonomi yang lebih stabil bagi negara di sekitarnya. Dan menurut saya ini adalah bukti bahwa sejarah tidak hanya membentuk sejarah masa lalu, tapi juga masih sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi di saat ini. Dan reformasi itu bisa berbentuk apa aja ya, contohnya kayak misalnya reformasi agraria atau pertanian nih, dan juga diversifikasi atau kayak pemecahan ekonomi itu dari negara Amerika Latin itu biar bisa keluar dari ketergantungan pada ekspor sumber daya alam itu juga sangat penting menurut saya. Dan juga ada juga tanggapan saya mengenai kapitalisme dan sosialisme. Nah, ini tuh menurut saya itu mana sih yang lebih penting antara sosialisme dan kapitalisme itu. Nah, contohnya kalau misalnya kayak kapitalisme yang kita tahu di Amerika Serikat itu berhasil mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi ya. Dan juga dampaknya itu tapi juga gede dampaknya bagi ketimpangan sosial di lingkungannya gitu loh. Karena misalnya kayak kelas pekerja, mereka itu sulit untuk ya bertumbuh secara ekonomi, dan
Di sisi lain, kalau sosialisme itu bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil, tapi juga sering menghadapi masalah efisiensi yang ya terbatas ya kalau bisa dibilang, dan ya susah banget nih untuk dapetin investasi asing, makanya negara susah maju. Dan juga kayak misalnya yang campuran itu juga menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara masalah ekonomi dan juga masalah sosial. Jadi solusi terbaiknya itu bukan memilih salah satu sistem, tapi itu misalnya kita bisa menempatkan yang balance-nya lah gitu loh, kira-kira bisa menggunakan semuanya tapi yang lebih balance. Jadi kita harus seimbang ya antara pasar dan peran negara dalam kesejahteraan sosial. Nah, ada juga yang ketiga itu ada perdagangan integrasi ekonomi. Pada week keempat sampai week kelima itu menurut saya kalau misalkan NAFTA itu dia itu justru memperdalam ketimpangan sosial antara kayak Amerika sama Meksiko ya. Jadi maksudnya tuh malah bikin mereka semakin berjarak gitu loh, karena ya karena ya menurut saya tuh kayak nggak imbang aja gitu antara Amerika dan Meksiko dalam perjanjian NAFTA ini. Terus juga Mercosur itu berusaha untuk menciptakan blok ekonomi yang kuat, tapi juga kurang ini loh, ada stabilitas antara politik antara anggotanya gitu. Nah, menurut dari pandang saya, secara pandang saya secara ekonomi itu jadi kayak emang sih kerjasama itu dan integrasi ekonomi itu tuh penting, tapi juga harus dilakukan dengan strategi yang lebih adil. Kalau misalnya cuma mengutamakan negara-negara yang kuat itu pasti merugikan negara-negara yang lebih lemah, dan integrasi itu justru bisa memperdalam ketimbangan di kawasan ekonomi tersebut gitu loh, kayak tadi contohnya di Amerika sama di Meksiko. Nah, ada juga pengaruh ekonomi hegemoni Amerika Serikat di kawasan Amerika ini ya. Di week 3 sama week 4 itu menurut saya tuh AS tuh kadang-kadang terlalu mengintervensi kebijakan negara-negara Amerika lainnya. Dan beberapa tahun terakhir itu pesaing baru pesaing barunya dinamanya Cina ya. Kita tahu Cina ini berusaha untuk menyaingi Amerika Serikat dalam segala hal. Nah, jadi tuh mereka semakin aktif, dan malah Cina ini mendekati negara-negara Amerika Latin itu dan mereka tuh investasi di sana gitu loh. Jadi semakin jelas tujuan mereka itu untuk menyaingi Amerika Serikat sebagai kekuatan global. Namun tantangannya si ini tuh hegemoninya Amerika ini tuh bagaimana sih biasanya tuh kayak ekonomi itu bisa mandiri tanpa bergantung pada kekuatan besar kayak AS sama Cina. Ya kita sebagai negara itu ya tentunya kita mau dong kalau bisa mengandalkan diri kita sendiri, tapi ya apa boleh buat, memang konteks dalam politik global saat ini tuh yang paling tinggi tuh Cina sama AS gitu. Dan juga ada tantangan global kayak sumber daya alam, perubahan iklim, dan keamanan. Itu di week 6 menurut saya itu negara-negara di kawasan itu harus merubah strategi ekonomi mereka. Mereka tuh nggak bisa cuma ngandelin sumber-sumber daya mereka doang, kayak misalnya Brazil pakai hutan Amazon. Itu nggak bisa kayak gitu doang gitu loh. Dia harus menjaga sumber daya alamnya dan jangan dikeruk habis-habisan, dan harus menghindari krisis yang lebih besar lagi di masa depan gitu. Dan juga ada keamanan dan stabilitas politik di week 6 sampai week 7. Nah, ini menurut saya keamanan pembangunan ekonomi harus berjalan secara beriringan ya. Nggak mungkin suatu negara itu mencapai stabilitas kalau misalnya rakyat itu masih hidup dalam kemiskinan dan ketimpangan sosial yang tinggi. Itu nggak mungkin banget kalau kayak gitu. Dan makanya ya, kebijakan ekonomi yang inklusif, terus program kesejahteraan, kayak misalnya program kesejahteraan tuh kayak bisa juga kayak program KB, terus aborsi atau apapun itu yang kayak misal masalah-masalah keluarga, masalah-masalah domestik antar keluarga, itu kalau bisa itu harus menjadi strategi keamanan nasional di wilayah ini. Nah, jadi apa aja sih yang kita pelajari dari week 1 sampai week 7 itu? Secara kesimpulan, kita mereview lagi itu, menurut saya itu ada sejarah kolonial itu masih berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi yang saat ini, karena kita tentu saja nggak bisa yang namanya mempengaruhi sejarah gitu loh. Dan juga ya, kapitalisme, sosialisme itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi model ekonomi campuran juga mungkin jadi solusi yang terbaik ya, kayak yang dilakukan sama sama Argentina, Brazil. Itu mereka mungkin masih mending lah daripada yang kayak cuma pilih satu doang gitu. Dan hegemoni AS itu juga sekarang kalau bisa dibilang ya mulai menurun karena adanya Cina.
Dan juga perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam itu kalau bisa dikurang-kurangin, karena itu justru memperburuk ketimpangan ekonomi di kawasan sekitarnya gitu loh. Jadi pelajaran terbesar yang bisa diambil dari materi ini adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial antara kementerian dan integrasi global, serta eksploitasi sumber daya dan sumber daya lingkungan yang berkelanjutan. Saya berharap negara-negara di Amerika Serikat itu di kawasan Amerika itu dan juga Amerika Serikat itu dapat menemukan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan untuk tantangan yang mereka hadapi, karena pada akhirnya itu ekonomi dan politik itu bukannya tentang angka tapi kebijakan, tapi juga untuk menghidupkan masyarakat dengan generasi sampai generasi berikutnya. Nah, segitu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan review saya terhadap materi dan juga refleksi pribadi mengenai materi dari ekonomi politik kawasan Amerika. Segitu saja dari saya. Terima kasih teman-teman dan Pak Wiba yang telah memberikan materi untuk week 1 sampai week 7. Terima kasih.